Nasdem mulai ancam Anies soal pilih cawapres untuk bantu kemenangan setelah usung Anies survei Nasdem jeblok. Karma nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh dua bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Golkar dan Nasdem memang angkanya turun dari 9 menjadi 7 untuk Golkar, sementara Nasdem dari 7 menjadi 6,3%. Karena masih di bawah sampling error kita, pengurangannya, naik turunnya, saya pikir kita melihatnya mereka relatif stagnan gitu, stagnan gitu ya, tidak bergerak. Sementara Partai Nasdem yang notabene sudah resmi mencalonkan Pak Anies juga belum kelihatan partai ini mengalami atau setidaknya mendulang insentif elektoral dengan pencalonan Pak Anies, kotel efeknya tadi. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu gitu, termasuk Nasdem sendiri gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan bakal calon presiden Anies Baswedan agar memilih pendampingnya sesuai dengan 3 kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Ali, Anies hendaknya tidak serta-merta menunjuk cawapres berdasarkan pertimbangan sosok tersebut punya partai politik. Dia menjelaskan, 3 kriteria cawapres yang sebelumnya disepakati adalah bisa membantu pemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan membantu proses pemerintahan berjalan efektif. Cawapres yang membantu pemenangan, kata Ali, berarti sosok tersebut bisa mengerek elektabilitas Anies di lumbung suara yang tidak maksimal. Selain itu, Ali menyebut cawapres ini hendaknya bisa menjadikan koalisi stabil, yang berarti tidak boleh standar ganda maupun berpihak kepada salah satu partai. Adapun partai pendukung Anies yang tergabung dalam Koalisi Perubahan terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ali mewanti-wanti agar Anies menunjukkan cawapres berdasarkan kriteria tersebut. Alih-alih didasarkan pada alasan bisa maju pemilihan presiden saja. Menurut dia, pendekatan pemilihan cawapres hendaknya didasarkan pada kemenangan kontestasi pilpres. Jika penunjukan cawapres didasarkan karena asal parpolnya, Ali khawatir sewaktu-waktu partai itu bisa menarik diri. Usai dideklarasikan jadi cawapres oleh Koalisi Perubahan, Anies tengah bergerilya mencari sosok cawapres. Salah satu nama yang mencuat adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Anies dan AHY belakangan ini kerap menunjukkan keakraban bersama. Misalnya, AHY mengantar dan menjemput bekas Gubernur DKI Jakarta itu saat menunaikan ibadah haji pada akhir Juni lalu. Di antara Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan, AHY nampak lebih sering menemani Anies. Selain itu, keduanya juga nampak mesra kala menyaksikan pertandingan voli CV League 2023 antara tim nasional Indonesia dengan Vietnam di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Bogor, Jawa Barat. Keduanya kompak mengenakan pakaian seragam berwarna biru. Anies sebelumnya mengungkapkan satu kriteria baru bagi cawapresnya, yaitu kriteria 0. Dia menjelaskan, kriteria 0 ini berarti sosok cawapres tidak bermasalah dan berani. Pasalnya, jika tidak punya kriteria 0, maka cawapres ini rentan tersandung masalah. Apa yang disampaikan oleh Nasdem soal cawapres itu tentu sebagai bukti bahwa Nasdem mulai khawatir dengan cawapres yang akan dipilih Anies. Nasdem sepertinya takut dan mulai ragu dengan cawapres pilihan Anies yang mungkin akan dipilih dengan kemauan Anies itu sendiri.
Melihat respon Nasdem yang seperti itu, sebagai bukti Nasdem dan Surya Paloh sudah mulai nyerah dengan pilihannya tetap mengusung Anies. Inilah efek mengusung Anies sebagai capres, bukannya senang, tapi malah sibuk nyari limpahan suara dari hasil pilihan cawapres Anies. Posisi elektabilitas Nasdem memang tidak berubah meski sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ini menandakan efek ekor jas dari Anies tidak terjadi, bahkan justru banyak pendukung Nasdem yang mundur. Efek rivalitas cebong dan kadrun yang menyertai Nasdem, istilah Nasdrun pun berefek pada elektabilitas Nasdem. Nasdem kalau masih belum bisa merasakan efek Anies, bisa dipastikan akan semakin gemetar dan kejang-kejang. Apa yang diharapkan tidak terjadi, malah nama partai semakin hancur. Nasdem yang diidentikan sebagai partai nasionalis, pendukung pemerintah malah banting setir menghancurkan nama partai demi seorang Anies Baswedan. Makanya, Nasdem berada pada persimpangan antara nekat dan konyol. Nekat karena terlalu dini usung Anies. Konyol karena partai bisa hancur kalau salah perhitungan. Reputasi selama bertahun-tahun bisa hancur hanya dengan satu keputusan sembrono. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Istana turun tangan, laporan dilayangkan. Bukti bukan hanya penghinaan. Fix kali ini Rocky Gerung bakal diciduk. Tim hukum PDI Perjuangan ternyata membawa banyak bukti, lebih banyak dibandingkan soal isu penghinaan. Mereka membawa banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa ternyata Rocky Gerung ini melakukan penyebaran berita palsu atau berita bohong, sehingga pelaporannya itu nggak harus Pak Jokowi, bisa dari PDI Perjuangan, sehingga ketika banyak dari kita hanya fokus kepada penghinaan gitu ya terkait pernyataan Rocky yang viral di mana-mana itu, ini PDI Perjuangan menyiapkan banyak sekali bukti dan saya yakin mereka sudah mendengar atau menonton pernyataan atau video Rocky Gerung secara full. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi kan? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Kan begitu. Buntut dugaan penghinaan oleh pengamat politik, Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo mendapat sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Bahkan, Muldoko mengaku mendukung langkah relawan Indonesia Bersatu untuk melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya pada Senin 31 Juli. Selain itu, Muldoko mengatakan jika perlu dirinya yang akan maju untuk melaporkan Rocky Gerung. Saat disinggung terkait apakah istana akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi, Muldoko tak menjawab secara jelas. Ia hanya memberi jawaban singkat sembari tertawa meninggalkan awak media. Namun ia sempat mengatakan bahwa jika perlu dirinya lah yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Muldoko juga mengatakan bahwa tindakan Rocky Gerung sudah tidak bisa ditoleransi. Muldoko menilai Rocky Gerung bak robot, pintar tapi tidak punya hati. Ia mengatakan apa yang dilakukan sudah masuk dalam kategori menyerang pribadi Jokowi. Muldoko berharap agar penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku. Muldoko bahkan sampai mengingatkan Rocky Gerung untuk tak mengganggu Presiden Joko Widodo, sebab hal itu dinilai menghina kehormatan seorang presiden. Muldoko juga meminta agar Rocky Gerung tidak main-main dengan sikapnya. Menurutnya, seseorang yang mempunyai intelektual harus bisa memberikan suri tauladan yang baik. Meski demikian, soal rencana relawan Jokowi menggelar unjuk rasa, Muldoko menyatakan hal itu boleh dilakukan sepanjang mengikuti aturan. Melihat hal ini, tentu apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sudah tidak bisa ditoleransi. Rocky Gerung itu sudah menabuh genderang perang. Dia dan kelompoknya ingin memenangkan capres tertentu dengan lewat intimidasi jalanan. Semua tahu Gerung itu piaraan siapa. Siapapun yang didukung Gerung CS, dipastikan akan dibikin kalah dalam Pilpres nanti. Hinaan Rocky Gerung sangat menyerang marwah Presiden sekaligus pribadi Pak Jokowi. Seharusnya lembaga yudikatif dan kepolisian harus bertindak sebelum masa yang bertindak.
Manusia yang punya moral, punya akhlak pasti akan menjaga perilaku dan perkataannya, menjaga langkahnya, menjaga mulutnya. Tapi orang macam Roky Gerung yang tak memiliki agama tentu tidak memiliki akhlak. Melihat ketegasan KSP Muldoko, saya rasa Roky akan panik. Ini terbukti, Roky langsung ngeles dengan mengatakan bahwa konteks kalimat yang dia ucapkan adalah kritiknya terhadap program IKN. Dia bilang statementnya tak lebih dari pandangan politik. Menurut Roky, bajingan dianggap sebagai orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya bajingan. Karena itu disebut kusir gerobak sapi itu bajingan. Sungguh speechless. Tapi saya anggap normal kalau orang sedang panik. Mungkin sudah meriang panas dingin sehingga berusaha membuat definisi baru dari kata bajingan. Jangan munafiklah, jadilah konsisten. Roky Gerung bakal lebih dapat respect jika dia tetap pada pendirian dengan kata bajingan tolol itu. Tidak usah pelintir sana-sini sehingga kelihatan munafik. Dia yang ngomong, dia juga yang artikan sendiri semau dia. Kalaupun kata bajingan seperti yang dia bilang, bagaimana dengan kata tolol? Apakah ada makna lain dari kata tolol itu? Atau mungkin bagi dia, tolol itu maknanya pintar dan cerdas? Kalau disambung dengan satu frasa yaitu bajingan tolol, penjelasan Roky malah makin tidak nyambung. Masa orang yang katanya pintar tapi ngelesnya tidak pintar sih? Mungkin ada benarnya Roky Gerung kali ini harus diberi pelajaran. Ini memang sudah keterlaluan, karena memang ada niat untuk melakukan penghinaan. Berkali-kali dia mengolok-olok pemerintah seolah dia itu lebih hebat dari pemerintah. Selama ini dia lolos dan merasa kebal. Bagaimana kalau menurut Anda?